Halo semua, perkenalkan nama saya Laura Telandang dengan NIM 2402110600110. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab Wireshark untuk memeriksa Ethernet frames. Nah, lab ini terdiri dari dua bagian. Pertama, kita analisis header Ethernet secara teori. Lalu kita capture traffic nyata menggunakan Wireshark. Ya, selanjutnya langsung saja kita mulai. Pada bagian pertama di sini part 1, examine the header field in a Ethernet 2 frame. Nah, pada step pertama kita di sini review Ethernet 2 header field. Nah, pertama kita bisa lihat dulu struktur dari Ethernet frame. Frame ini punya 6 file utama. Ya, pertama itu ada preamble. Di sini 8 byte, ini alamat MAC tujuan, dan destination address di sini 6 byte. Ini adalah alamat MAC pengirim dan source address 6 byte. Destination address 6 byte alamat MAC tujuan, source address 6 byte alamat MAC pengirim, dan frame type 2 byte menunjukkan protokol layer atas, dan data 46 sampai 1500 byte. Ini merupakan isi datanya, dan VCS adalah VCS 4 byte untuk cek error. Nah, di sini kita examine the network configuration of the PC. Nah, kita akan periksa IP PC. Di sini kita buka command prompt ya. Kita buka command prompt. Kita ketik ipconfig /all. Nah, di sini kita bisa lihat IP address PC, default gateway, dan physical address. Di sini, nah default gateway kita ada physical address juga. Oke, nah informasi ini yang nantinya akan kita bandingkan dengan hasil captcha Wireshark nanti. Ya, kita close dulu. Kita lanjut pada step yang ketiga, examine Ethernet frames in a Wireshark capture. Nah, di sini kita lihat captcha Wireshark yang sudah disediakan di dalam modul ini. Filter yang digunakan adalah teman-teman bisa dilihat di sini ada ERP or ICMP. Nah, di sini ada urutan paket ya. Di sini frame 65. ERP request di sini who has 192.168.1.1 ini dikirim ke semua device atau broadcast. Lalu di sini frame 66 ERP replay. Oke, frame 66 di sini router menjawab 192.168.1.1 is at 30.469A 99C572. Lalu pada setelahnya frame 7 sampai frame 77 4 ICMP echo request and replay. Oke. Kita masuk ke step 4, examine the Ethernet 2 header contents of an RRP request. Nah, di sini kita sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di step 4 ini. What is significant about the contents of the destination address field? Apa yang penting atau signifikan dari destination address? Nah, ini merupakan alamatnya.
yaitu MAC broadcast, artinya dikirim ke semua device di jaringan karena PC belum tahu MAC address router. Lalu di sini pada pertanyaan selanjutnya, why does the PC send out a broadcast ARP prior to sending the first ping request? Kenapa PC broadcast ARP sebelum ping? Nah, di sini karena PC butuh MAC address dari default gateway dulu sebelum bisa mengirim frame ARP digunakan untuk memetakan IP ke MAC. What is the MAC address of the source in the first frame? MAC address source di frame pertama itu kita bisa lihat di 34669A99C572. Lalu what is the vendor ID OUI of the source NYC in the ARP request? Yaitu vendor ID atau OUI dari source NYC. Ya, ini adalah merupakan 3 okta pertama yang mengidentifikasi pabrikan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 30469A. Lalu kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. What portion of the MAC address in the OUI? Bagian mana dari MAC yang merupakan OUI? Itu seperti tadi 6 digit pertama, 3 oktet pertama dari MAC address. Next, what is the NYC serial number of the source? NYC serial number dari source, yaitu 3 oktet terakhir dari MAC address. Nah, ini 99C572. Oke, kita lanjut pada part 2. Di sini kita setelah masuk ke part 2, kita akan buka comment prompt lagi. Kita akan ketik ipconfig. Nah, kita catat default gateway-nya. Oke. Lalu kita close dulu dan kita lanjut lihat di sini. Kita akan buka Wireshark. Kita buka Wireshark di sini. Kita pilih interface jaringannya aktif. Nah, di sini ada WiFi. Oke, ini trafficnya. Lalu kita ketik CMP. Nah, kalau dia sudah berwarna hijau begini berarti hasil filter kita berhasil. Oke, di sini kita tes dulu. Sorry. Oke, kita lihat lagi di Wireshark sini. Oke, kita lihat
Selanjutnya kita stop capturing traffic on the NYC. Kita stop capturing, dan di sini kita bisa lihat di sini muncul paket ICMP echo request dan echo replay. Setelah tadi kita coba ping, kita buka frame pertama. Di sini echo ping request. Kita lihat detail framenya pada baris pertama. Ini panjang total baris frame. Baris kedua di sini ada Ethernet 2 berisi source dan destination MAC address. Nah, kita bisa lihat di sini destination dan source address-nya. Oke. Kita lanjut dulu. Pada step 6, examine the first echo. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. In the packet list pane, top section, click the first frame listing. You should see echo ping request under the info heading. The line should now be highlighted. Nah, di sini what is the MAC address of the PC NYC, yaitu kita bisa lihat examine the first line, the packet details pane, middle section, the line display. The second line in the packet details pane show that is Ethernet from the source and destination. Okay, what is the MAC address? Okay, di sini kita tanya what is the MAC address of the PC NYC. Di sini kita bisa lihat 70 CD 0D 8880 58. Nah, terlihat di website ini sebagai source-nya. Lalu lanjut lagi, what is the default gateway MAC address? Ya. Kita bisa lihat di sini 3218E5DB8246. Nah, ini merupakan destination-nya di Wireshark. Lalu selanjutnya you can click the greater than at the beginning line to update information about the Ethernet frame, what time of frame display. The last two lines in the middle section provide information about the data file of the frame. Notice the data contains the source and destination. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, what is the source IP address? What is the source sebentar. What type of frame is displayed? Oke, di sini tipenya adalah IP version 4. Selanjutnya
What is the source IP address? Itu 10.121. Nah, 10.121.220.168. What is the destination IP address? Di sini kita pakai default gateway. Terus 10.121.220.96. Lalu kita lihat selanjutnya di sini, what do the last two highlight octet spell? Nah, di sini membentuk pola data payload ICMP, biasanya hurufnya alfabet seperti ABCD yang merupakan isi data pin. Oke, selanjutnya what device and MAC address is displayed as the destination address? Nah, ini 70 CDOD 88 8056. Karena sekarang router yang membalas ping ke PC. Oke. Selanjutnya kita masuk pada step 7, capture packet of a remote host. Sekarang kita ulangi proses, tapi kali ini kita ping ke remote host. Kita start capture baru di Wireshark. Di sini kita ketik ping www.cisco.com. Oke. Ya, di sini kita bisa melihat hasilnya. Dan kita lihat di di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Source destination.
Di sini source MAC address-nya, sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Source MAC address-nya itu ada 70 CD0D 888056. Lalu destination, lalu di sini destination-nya 3218E5DB8246. Ini MAC default gateway atau router, sama seperti yang ada di step 6 sebelumnya. Lalu kita bisa lihat secara lebih jelas lagi. Source address-nya 10.121.220.168. Ini IPPC saya. Lalu destination IP address ini destination IP address-nya ini 888056. Oke. Selanjutnya reflection question. Worksheet does not display the preamble file of a frame header. What does the frame contain? Jadi apa yang ada di preamble? Jawabannya adalah preamble berisi 8 byte data sinkronisasi, 7 byte pola alternating 1 dan 0 dan 1010101010 untuk sinkronisasi clock, ditambah 1 byte start frame delimiter SFD yaitu 10101011 yang menandakan awal frame. Field ini tidak ditampilkan oleh Barsha karena diproses langsung oleh hardware NYC sebelum data masuk ke software. Nah, itu saja hasil pengerjaan lengkap lab Wireshark Ethernet Frames. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.